Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama masih sanggup memenuhi undangan Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan niat baik kita semua dari tempat kita masing-masing menuju masjid kebanggaan kita bersama ini, setiap langkahnya dicatat amal soleh untuk bekal hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khotib mengingatkan, mari kita bersama berikhtiar keras agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini sudah masuk hari tasyrik yang pertama bagi yang merayakan Idul Adha pada hari Kamis kemarin, dan bagi yang merayakan hari Rabu berarti hari ini adalah hari tasyrik yang kedua. Alhamdulillah kembali Indonesia atau negeri ini hari rayanya di kalangan umat terjadi perbedaan, tapi patut disyukuri karena berkat kedewasaan masyarakat kita, berkat kedewasaan kaum muslimin pada umumnya, alhamdulillah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya Idul Kurban. Perintah berkurban pada hakikatnya memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu sebagai anjuran agar kita dapat berbuat dan beramal kepada saudara-saudara yang memerlukan bantuan dari kita. Mana kurban dapat dikembangkan dengan pola bagaimana mengangkat saudara-saudara kita dari lembah kemiskinan yang semakin hari jumlahnya semakin bertambah, terlebih pada masa pasca pandemi COVID-19 tahun ini. Jika pola ini dikembangkan, insya Allah pada saatnya nanti dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat kita. Para orang kaya hendaknya berbuat yang terbaik untuk mengangkat derajat taraf kehidupan kaum duafa yang semakin besar terdiri dari kaum muslimin. Itulah sebenarnya hakikat berkurban menurut ajaran Islam, yang kuat membantu yang lemah, dan yang lemah dapat memanfaatkan bantuan tersebut di samping untuk dirinya juga untuk orang lain. Karena sesama kaum muslimin laksana satu bangunan yang kokoh, antara satu sama lain saling memperkuat sehingga bangunan tersebut tidak mudah goyah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tujuan berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh kita sesungguhnya hanya merupakan simbol sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesungguhnya berkurban itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Seorang pejabat berkurban dengan jabatannya, seorang karyawan berkurban dengan tugas yang dibebankan kepadanya, orang kaya berkurban dengan hartanya, bahkan kaum du'afa berkurban dengan kemiskinannya dan lain sebagainya. Seorang pejabat misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkurban dengan jabatannya. Bila di lingkungan pekerjaannya melihat suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah, ia akan rela meletakkan jabatannya atau dimutasikan ke jabatan yang lebih rendah atau yang lebih jelek lagi daripada ia harus tetap memegang jabatan itu tetapi ketentuan Allah tidak bisa ditegakkan. Seorang karyawan bila melihat atasannya bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ia harus berani mengingatkan atasannya itu walaupun dengan resiko ia harus dipecat atau dimutasikan ke tempat yang lebih jelek. Namun tentu saja ketika mengingatkan atasannya itu dengan cara yang sopan menurut ketentuan ajaran Islam, yaitu dengan memperhatikan akhlakul karimah, bukan dengan cara-cara yang sadis atau tidak terpuji. Seorang ulama atau cendekiawan, seorang guru, seorang dosen, seorang ustaz bila melihat umat yang dilanda kebodohan, dia pergunakan ilmu yang dimilikinya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa ini. Kita tahu bahwa kebodohan adalah merupakan penyakit masyarakat, dan hal ini menjadi tanggung jawab para ulama, para dosen, para kiai, para ustaz, para cendekiawan untuk mengatasinya. Seorang hartawan sudah jelas ia berkurban dengan harta yang dimilikinya, namun bukan hanya dalam bentuk hewan penyembelihan saja, tetapi lebih dari itu ia harus punya rasa kepedulian sosial kepada kaum du'afa untuk mengangkat derajat dan martabat mereka dalam rangka mengataskan kemiskinan yang melanda masyarakat Cirebon akibat dari dampak COVID-19. Seorang du'afa sekalipun dapat berkurban dengan kemiskinannya. Kemiskinan bukan menjadi halangan dan beban dalam kehidupan masyarakat, namun dengan kemiskinannya ia harus mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan mensyukuri kenikmatan miskin itu. Dengan kemiskinannya ia lebih banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak disibukkan untuk mengurus harta benda. Itulah sejatinya hakikat berkurban secara lebih luas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan demikian bahwa ibadah kurban mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kepedulian kepada sesama sesuai dengan profesi, status, dan potensinya di masyarakat. Apabila roh berkurban sudah dijiwai oleh masyarakat, insya Allah kesalehan sosial masyarakat Cirebon akan terwujud dan bisa bangkit dengan segera dari keterpurukan akibat dampak pandemi COVID-19, serta bisa terwujud cita-cita hidup menjadi masyarakat yang sejahtera, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berkenan memudahkan segala urusan yang kita hadapi dan dicarikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang menyelimuti kehidupan masyarakat Cirebon khususnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.